Terus baca buku. Baca buku di dua posisi, di kamar sendirian atau di tempat yang hening, di perpustakaan ramai. Tapi hening gitu perpustakaan. Sama di tempat nonton konser keramaian. Lebih fokus mana? Ya di depan hening lah bang. Kenapa? Nah, itu dia. Kita dulu bang. Kenapa saya jawab? Karena kita fokusnya ke apa? Ke bacaan. Benar, kebacaan fokusnya kan? Nah, justru Masya ini Allah, yang kamu jujur tuh. ini bukan tentang bacaan bang. Kan kata abang sholat khusyuk itu bukan ingat kebacaan. Emang ada di Islam itu nyanyi bukan Iya, orang bacaan kan? Bacaan kan? Mungkin kalau Nah. di Islam, kalau di kami kan ada nyanyinya haleluya atau apalah gitu. Nah, makanya dalam Islam itu sebelum sholat gini, nggak ada orang Islam itu ketika mau masuk masjid langsung sholat, nggak ada. Dia baca niat nama itu. Atau dalam bahasa Indonesia sengaja aku ini sholat ini, sholat sunnahkah, sholat wajibkah, berapa rakaatkah. Selebor pernah berdebat niat juga dulu. sama teman-teman selebor orang Islam kan. Sering juga teman-teman selebor bilang, Bor katanya kalau kau mau mengenal agama kami Islam ya boleh, nggak apa-apa katanya. Takut aku bilang nanti dimarah keluarga, aku bilang kan. Memangnya apa sih keunikan Islam itu? Wih banyak lah katanya. Sholat, zakat, berbuat baik katanya, menjauhi kejahatan. Oh, ya di kami ya sama bang, aku bilang. Membantu walaupun tidak diajarin puasa atau apa sama lah. Membantu orang yang nggak mampu, berbuat baik, menjauhi kejahatan. Ya lantas apa katanya? Menariknya dari Islam itu apa? Aku bilang bang. Kalau hanya sholat 5 waktu capek-capek aja, aku bilang enak seperti kami. Nggak simple gitu loh. Udah aku bilang. Iya, tapi ada katanya Islam itu katanya mengajarkan tentang yang itulah selebor sebut tadi. Sering selebor masuk ke room-room orang yang makrifat, tauhid, mau dibahas itu Pak. Itu kayak gitu-gitu nggak perlu. Karena apa? Nggak ada orang makrifat mengaku makrifat. Itu dulu pahami ya bang. Makrifat itu hanya metodologis. Tunggu dengarkan dulu. Dengarkan dulu bang. Enggak. Aku menentang keras ya. Ini jujur aja. Itu hanya metodologis. Nggak ada orang makrifat ngaku makrifat. Orang tasawuf, saya orang tasawuf. Itu nggak ada. Itu hanya metodologis, tingkatan, hakikat, tarekat, syariat, makrifat. Nah, meskipun makrifat yang terakhir, tapi yang pertama itu adalah makrifat, mengenal dulu, baru dia ke pos-pos selanjutnya, ke syariat, tarekat, hakikat. Itu dulu pahami. Ya, jadi kalau ada room begitu, itu nggak usah jauh. Uji dulu bacaannya. Kamu mampu nggak? Kamu mampu nggak baca tajwid? Mampu nggak baca ini? Itu banyak orang yang berteorika tuh, berretorika dengan kehaluannya di room. Aku sering kok ketemu orang room makrifat kayak gitu. Aku nggak suka. Karena apa? Ngacau narasinya. No. Sedangkan teman selebor bilang kan, kalau kami dia harus di makrifat dulu, sudah kenal baru bisa disebut. Gak ada itu makrifat. Bang selebor, maaf ya Bang Christian. Kalau Ya, abang ingin memahami Muslim, jangan terlalu ketinggian dulu Bang. Dari dasar dulu abang mau kalau bisa. Enggak bang, kalau selebor nggak akan memahami Muslim. Cuma selebor sering cerita sama teman. Dengan cara diskusi di sini aja, ya, abang ingin memahami Bang. Kita jangan munafik lah, seperti itu. Iya, justru itulah aku bilang bang. Kenapa ketertarikan selebor dengan Islam ini? Ya, bentar, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Zuma. Ya, salam. Ya, saya lihat Bang, aku di diskusinya bawah aja, agak Bang. menarik. Assalamualaikum Ya. Bang Zuma, maaf aku di bawah aja biar Kristen naik ya. saudara. Boleh. Saya juga di bawah juga ya Pak. Ini Bang Zuma ini menarik tentang bahasan apa sering lihat di YouTube, di apalah gitu kan. Iya. Tentang perdebatan membahas tentang orang-orang Kristen, agamanya Kristen. Oke Iya. Bang Zuma, selamat pagi Bang Zuma. Pagi. Sehat Bang? Sehat. Ini gejala flu. Pancaroba soalnya di kota saya. Oh iya Bang. Iya. Oke, Jadi gimana bahasannya tadi?
terkait dengan apa? Saya lihatnya tentang ibadah, tentang khusyuk gitu ya. Itu Bang, maksud Iya, saya gimana? sama tanya Christian tadi, katanya otomatis mereka ini kalau sholat dengan Allah, artinya saya lebih bertanya kan berarti mereka ini udah mengenal Tuhan tuh. Tapi Jadi kalau gimana? Enggak apa istilah tuh, kalau bagi penerima selebor belum bisa terjabarkan pertanyaan selebor tadi gitu maksudnya Bang Zuma. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai konteks berhubungan dengan pencipta, berarti kita sedang berhubungan dengan yang maha gaib. Kita sedang berhubungan dengan yang maha melihat dan yang maha mendengar. Sedangkan kita yang berhubungan dengan hakikat tersebut memiliki unsur kelemahan. Ketajaman berfikir, ketajaman penglihatan dan pendengaran kita itu terbatas. Oke Bang, selebor nyimak aja Bang, lanjut Bang ya. Ya. Maka ketika umat Islam itu beribadah, menyembah kepada Tuhannya, yang berlaku di situ adalah sikap ihsan. Apa ihsan itu? Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Makanya di Islam itu dididik dari sejak mereka mengenal tentang kebenaran Allah, bahwasanya umat Islam ketika menghambakan dirinya kepada hakikat pencipta, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi bukan kita yang melihat Allah, Allah yang melihat kita. Jadi betul yang disampaikan adik saya tadi, Christian, ketika kami kemudian ibadah, salat, Allahu Akbar, kami berseru, wahai Dikau yang maha besar. Kami enggak melihatnya, tapi yang maha besar itu yang melihat kami. Oh, hambaku si fulan lagi memujiku. Ketika kemudian kami mendirikan salat, Allahu Akbar, Allah maha besar, kami sedang memuji hakikat yang maha besar. Hakikat yang maha melihat tadi sedang menyaksikan. Wallahu basirum bima ta'amalun. Bukan kami yang melihat Allah, tapi Allah yang melihat kami. Allah yang melihat alam semesta ini. Makanya kami umat Islam itu ketika sholat dengan indahnya kami membaca bacaan sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, itu menyaksikan itu. Ar-Rahmanir Rahim. Dikau yang maha kasih, maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi Allah melihat. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan apa? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Aku Allah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran keberadaanku di segenap penjuru, dan aku memperlihatkan tanda-tanda keberadaanku pada diri mereka sendiri. Bahkan di Al-Quran ini umat Islam menyadari tentang konsep bertuhan. Apa kata Allah? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku sungguh menciptakan manusia, dan aku sungguh mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, mari kita analisa sederhana. Ketika umat Islam menyadari hal ini, bahwa Allah maha tahu, Allah mengerti apa yang dibisikkan oleh hati kita, Allah lebih dekat kepada kita dari urat leher kita sendiri, itu betul. Mari kita buktikan secara analogi, secara logika.
keseimbangan akal. Adakah kita mengetahui tentang roh yang ada pada diri kita, yang menemani kita sejak kita diciptakan? Roh yang ada di dalam tubuh kita, adakah kita tahu? Yang membuat kita bernapas, yang membuat kita merasakan lapar, haus, kemudian tidur, ngantuk, berbicara, mendengar, melihat. Adakah kita tahu aspek itu? Padahal itu yang menemani kita. Dari sejak kita lahir sampai hari ini kita bisa berbicara. Antum semua, saudara semua bisa mendengarkan saya. Ada nggak di antara kalian yang mengerti tentang item-item alat yang Anda pakai untuk mendengarkan? Untaian huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, sampai pesan itu sampai di kuping, dicerna oleh otak, otak menelaahnya, hati kemudian membenarkan, implementasi ke semuanya itu. Kita senyum, kita mendengarkan, kita tertawa. Kadang kita malas mendengarkan, kadang kita mengatakan penyampaian orang ini bagus. Pertanyaannya sekarang, adakah kita tahu unsur-unsur itu apa saja yang ada pada diri kita? Tak ada yang tahu. Ruh ada dalam diri kita, bersuara, merespon lawan bicara. Itu apa ya yang ada pada diri kita itu? Yang kita pakai mendengarkan itu apa? Namanya kuping. Terus terbuat dari apa saja? Saraf-sarafnya kayak mana bentuknya? Dia lekukannya kayak mana? Habis itu bersambung dengan jantung. Jantung sambungannya kemana lagi? Itu ada pada diri kita. Ada melekat pada diri kita. Tapi kita tidak tahu apa itu. Inilah yang dikatakan oleh Allah. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Justru kita tidak tahu di dalam batok kepala kita ini ada apa saja. Kita pakai tidur, kita pakai makan, kita pakai berjalan, kita pakai duduk, kita pinjam dan dipinjamkan. Dipinjamkan oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Makanya orang beriman itu sampai kepada Allah. Dia tahu Tuhannya itu ada, meskipun Tuhannya tak bisa dilihat. Analogi pertama. Analogi kedua, kita masukkan makanan ke dalam jasad ini. Masuk makanan, ikan, ayam, daging, masuk. Di dalam diproses, mesin yang memprosesnya kemudian. Ada kita ikut campur? Ada kita ikut campur dalam proses tersebut? Ini yang daging ini dipindahkan sedikit ke kanan, ini buah-buahan agak ke bawah. Nah ini buah-buahan nanti larinya ke kaki aja deh. Yang daging biar ke tangan. Nah ini tangan kiri saya agak lemah. Jadi daging kambing yang kumakan ini harusnya ke kanan aja deh. Aku atur pakai tombol. Ada? Tak ada. Oh ini makanan yang kumakan cukup ke gigi aja. Ke gigi. Biar gigi bisa bertumbuh. Dalam sebulan bisa sampai sejengkal. Oh yang ini ke rambut. Ada kita atur itu? Tak ada. Padahal itu masuk ke dalam diri kita sendiri. Masuk ke dalam tubuh kita sendiri. Tapi kita tidak punya hak mengatur itu semua. Lalu siapa yang mengatur? Pemerintah? Gak mungkin. Orang tua kita? Gak mungkin. Yang paling dekat dengan diri kita itu kita. Tapi bukan kita yang ngatur. Lalu siapa? Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dialah pencipta langit dan bumi yang empunya jasad, yang empunya roh yang ada pada diri kita. Makanya orang yang tahu bersyukur kepada Tuhannya bukan sibuk mencari Tuhan, karena Tuhan itu sudah ada pada diri kita. Tuhan itu ada pada diri kita. Al-Quran mengatakan itu. Aku lebih dekat kepada kalian daripada dirimu sendiri kepada dirimu. Itu kata Allah. Kamu ngerti apa tentang roh? Kamu ngerti apa tentang suara? Kamu ngerti apa tentang penglihatanmu? Bisa mengatakan ini hitam, ini biru, ini coklat. Itu ilmu dari mana kau dapatkan? Di mana kamu sekolah? Di mana kau belajar? Aku yang ngasih itu semua. Yang mengatur gigimu supaya nggak bertumbuh seperti rambut. Yang mengatur kukumu agar bertumbuh jangan berhenti seperti kuku, seperti gigi. Yang mengatur kemudian kakimu supaya tidak memanjang seperti rambut. Itu aku, bukan kamu. Maka Allah mengatakan innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Allah Maha melihat
Allah tidak punya kelemahan. Kalau Allah punya kelemahan, manusia miliaran, siapa yang mengatur denyut jantung? Siapa yang mengatur aliran darah? Siapa yang mengatur penglihatan, pendengaran? Manusia tak mampu mengatur penglihatannya, Bung. Usia 40 tahun mata sudah mulai rabun. Usia 50 tahun mata sudah mulai buyar, tidak bisa melihat dengan normal. Kenapa nggak ngaturnya? Kembalikan kepada settingan awal. Aku harus bisa melihat ini dengan baik. Aku harus bisa tetap membaca di usia 60 tahun tanpa kacamata. Ente yang ngatur. Ente yang ngatur. Bukan, tapi ente yang punya katanya. Kenapa kamu nggak bisa mengendalikan? Karena sejatinya itu bukan punyamu. Itu punya Allah. Nah ini. Jadi kalau ada orang yang sibuk mencari Tuhan, Tuhan kami ada loh. Buktinya pernah datang ke bumi. Waduh, kasihan kali manusia-manusia kayak begini. Orang-orang kayak begini gak mengenal dirinya. Orang-orang kayak begini hidup begitu aja. Sesimpel apa yang kemudian binatang lakukan. Tapi orang yang memikirkan tentang dirinya, itu akan sampai kepada Tuhannya. Makanya Tuhan menciptakan dua alam. Alam semesta yang besar tempat gugusan bintang-bintang ini, dan alam kecil yaitu tubuh manusia. Untuk apa dua alam ini dicipta? Alam besar, alam kecil. Coba Anda lihat. Di dalam tubuh kita ada pembakaran, ada kemudian segala sesuatu itu mekanismenya berjalan dengan baik. Begitu masuk makanan yang keras dalam perut itu kemudian hancur lebur di pabrik, kemudian disalurkan kemana-mana. Di tubuh kita itu ada zat padat, gas dan semuanya. Itu adalah kesimpulan dari alam semesta. Nah, untuk apa kemudian alam semesta ini dibuat? Alam besar, alam kecil. Untuk menyatakan eksistensi Tuhan itu ada. Jadi dengan adanya alam semesta ini membuktikan bagi orang yang berakal Tuhan itu ada. Meskipun kita tidak melihatnya. Kita ingin melihat Tuhan, mustahil itu bisa terjadi. Kalau melihat akal kita saja nggak bisa. Melihat ruh kita saja nggak bisa. Bahkan melihat suara kita sendiri aja nggak bisa. Apa benda yang paling terkecil, yang paling dekat dengan mata kita? Mata adalah alat untuk melihat. Tapi benda yang paling dekat dengan mata kita justru tidak bisa kita lihat. Apa itu? Kelopak mata. Benda yang paling terdekat dengan pupil, biji mata adalah pelopak mata. Ada yang bisa melihat pelopak matanya? Tak bisa. Tapi bisa melalui alat. Begitulah Allah. Ada yang bisa melihat Allah? Nggak bisa. Tapi bisa melalui alat. Apa itu? Alam semesta ini bukti adanya Allah. Tak ada alam semesta kalau tak ada Allah. Tidak mungkin ada sesuatu ini tanpa ada yang menciptakan. Tidak mungkin sesuatu ada kalau tidak ada yang menciptakan. Karena alam ini ada, bukti bahwa yang menciptakan itu ada. Maka apakah kewajiban kita harus melihat dia? Enggak. Yang ada adalah dia yang melihat kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ketundukan. Kata Nabi Isa, fattakullah wa ati'un, bertakwalah kepada dia yang maha menciptakanmu, dan taat jugalah kepada aku yang diutusnya. Aku diutus untuk apa? Untuk mengajarkan kalian seperti apa Tuhan itu. Nah, Yesus juga mengatakan hal yang sama. Aku berkata-kata tidak dari diriku sendiri, tapi dari dia yang telah mengutus aku dan memerintahkan aku untuk mengatakan dan mengajarkan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nabi Musa pun demikian adanya. Nabi Muhammad demikian adanya. Semuanya hanya diperintahkan untuk tunduk berserah diri kepada pencipta alam semesta. Tak ada yang lain. Nah, sedangkan yang kita lihat di saudara Kristen ini apa? Tunduk kepada Paulus. Celakanya itu di situ. Kalau alam semesta ini kemudian bertasbih, berzikir, khusyuk kepada Allah, Paulus punya murid, pengikut, justru kemudian memuji kepada ciptaan bernama Yesus. Celakanya itu di situ. Ya, jadi saya kembalikan ya kepada teman-teman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai', tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Adanya kita bukti adanya Allah. Demikian.
Itu terlalu panjang lah apa penjabaran Bang Luman ini mungkin untuk pribadi selebor lah untuk menanggapi Bang ya. Ya, silakan. Berarti kita hanya bisa mengagumi penciptaannya, tidak bisa mengenal orangnya. Begitu juga selebor yakini bahwa Tuhan Yesus itu, selebor tidak paham bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Dalam beribadah selebor pribadi ini nggak mengaku Kristen yang lainnya. Ini pemahaman selebor pribadi aja. Ya sama-sama Bang Zuma jelaskan tadi, seolah kita beribadah itu dilihat oleh Tuhan Allah. Itu aja. Tapi selebor ini sering masuk juga Bang, lihat ke komal-komal orang tentang untuk mengenal Allah. Apa-apa gitu. Jadi dari situ terjadinya perdebatan. Kata Bang Zuma tadi lah, dari Bang Zuma sebutkan tadi, Allah itu zat laisa kamitslihi syai'un. Jadi menariknya dengan orang-orang makrifat itu, bahas tentang makrifat itu artinya mereka itu zat yang zat laisa kamitslihi, zat yang tidak serupa dengan apapun. Bagaimana mereka itu bisa mengenalnya? Kok gitu sih? Ah, itu maksud selebor. Oke, baik. Ketika orang bermakrifat, tadi saya sudah menggambarkan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Orang makrifat itu bukan berarti dia itu jadi Tuhan, enggak. Orang bermakrifat itu tahu kalau setiap helaan napasnya, setiap gerakan tubuhnya, setiap niatannya, bisikan hatinya disaksikan oleh Allah, sehingga tangannya dijaganya, ucapannya dijaganya, helai napasnya itu tidak dipakai kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Semata-mata dia menyadari 24 jam Allah tahu ketukan-ketukan, bisikan-bisikan kalbunya, sehingga jaga lisan terjaga, ucapan terjaga, perbuatan terjaga, tindakannya terjaga, keputusannya terjaga. Kenapa? Karena dia makrifat. Dia sadar sesadar-sadarnya, apapun gerakan tubuhku, apapun gerakan hatiku, Allah tahu. Sedangkan yang tidak makrifat terkadang melakukan satu kehilapan, berbicara tidak bagus, berbicara tidak senonoh, bersikap tidak benar. Kenapa? Karena dia tidak makrifat. Apa makrifat itu? Intinya makrifat itu apa? Kesadaran kalau dirinya bersama dengan Allah. Itu makrifat. Adalah mustahil orang yang sadar dirinya bersama dengan Tuhan dia bermaksiat. Karena Allah itu cinta kepada kesucian. Maka orang yang bermakrifat itu tanda-tandanya selalu dalam keadaan suci, bersih, jasadnya dan hatinya. Mereka senantiasa dalam posisi wudhu. Mereka tidak ada dalam keadaan junub. Itu orang makrifat. Jadi intinya tak ada muluk-muluk makrifat itu. Bang Suma, ya paman, apa makrifat itu? Kesadaran totalitas pada diri seseorang kalau dia bersama dengan Allah. Itu makrifat. Kemanapun dia pergi, kecuali dalam keadaan tertidur lelap, baru dia merasa terpisah dengan Tuhan. Itu pun dia merasa terjaga dalam tidurnya. Makanya orang-orang yang makrifat, betul-betul makrifat, ada terkadang keanehan yang terjadi pada dirinya. Karena betul-betul sudah menyatu dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhannya ada dalam dirinya dalam bentuk wujud, enggak. Tapi setiap langkah, setiap gerakannya, setiap denyut jantungnya dan nafasnya itu hanya ada Allah, 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 Allah. Tuh, itu makrifatmu. Bukan makrifat itu yang membaca mantra ente leheng ente, hancurlah kau. Oh, bukan, itu sihir itu. Yang disebut makrifat itu orang terkadang penampilannya seperti zaman modern sekarang ini. Pakaian lepis, baju kemeja, rambutnya licin, pakai mobil dan seterusnya. Tapi dia selalu merasa dekat dengan Allah. Ya itu makrifat. Bukan yang dimaksud makrifat itu surban, jidat hitam, pakai tasbih, menyendiri di masjid. Itu bukan selamanya seperti itu makrifat itu. Bukan. Iya. Nah, itu yang disebut dengan makrifat. Jadi agar tidak disalahpahami. Makrifat itu
adalah kesadaran penuh, totalitas dia sedang bersama dengan Allah. Ke pasar dia bersama dengan Allah, ya. Ke sekolah dia bersama dengan Allah, mencari nafkah dia bersama dengan Allah. Nah itu, marifat itu seperti itu. Demikian. Jadi bagi Slaybor menanggapi berarti seperti orang-orang Islam, berarti mereka udah mencapai marifat itu, berarti udah mempunyai kesadaran yang tertinggi gitu bang. Ya, kesadaran penuh kalau Allah mengawasinya, Allah bersama dengan dirinya. Sehingga orang yang makrifat itu adalah orang yang malu kepada Allah dimanapun ia berada. Tak ada kemunafikan. Misalnya kan ada orang ngobrol tuh, di depan kita dia baik, dia alim, tapi di belakang kita dia bermaksiat. Itu berarti belum makrifat. Dia jatuh-jatuhnya ke munafik nantinya. Karena kenapa? Di depan orang seakan-akan dia bersama dengan Allah, tapi ketika dia sendiri segala kemaksiatan dia lakukan. Tapi orang yang bermakrifat mandi di toilet pun malu untuk telanjang. Sendiri di toilet malu untuk telanjang bulat. Itu orang makrifat itu. Karena dia menyadari Allah melihatku, para malaikat melihatku, makhluk-makhluk halus melihatku. Itu orang makrifat. Tapi makrifatnya makrifat ilmu, bukan akal-akalan. Benar-benar mereka mengilmui. Mereka punya ilmu itu bersanad berdasarkan Quran dan hadits. Nah itu orang bermakrifat, bukan dibikin-bikin. Makanya kalau ada orang mengatakan dirinya sopan, baik, dan tapi di belakangnya dia bermaksiat, itu bukan makrifat itu. Seperti itu bang. Nah yang kedua, yang saya tanggapi tadi dari saudara, Anda juga mengatakan kami Kristen juga begitu. Oke, tapi apakah yang Anda hadirkan itu adalah yang maha melihat? Benarkah Yesus maha melihat? Benarkah Yesus maha mendengar? Mau robek mulut Anda teriak sampai ke kuping pecah, Yesus tidak mendengar. Kenapa? Dia makhluk. Yesus tidak melihat. Kenapa? Karena dia makhluk. Berbeda dengan Allah yang maha melihat. Wallahu basirum bima ta'amalun. Berbeda dengan Allah yang maha mendengarkan. Annallaha sami'un alim. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Yesus manusia. Mengetahui musim ara aja kagak. Mengetahui siapa yang memegang jubahnya saja, Yesus tak tahu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, kayak mana yang kayak begini kita sandarkan iman kita kepadanya? Makanya umat Islam hanya mendudukkan Yesus di dalam iman Islam yang adalah Nabi Isa menurut Islam sebagai rasul utusan, bukan sebagai Tuhan. Dan Yesus pun mengatakan itu, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, bermakrifat kepadamu bahwa engkau adalah satu-satunya Tuhan yang betul, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti hidup kekal cukup mengenal Yesus sebagai Rasulullah, utusan Allah. Lebih daripada itu kufur, syirik jatuh-jatuhnya. Sekira demikian, silakan. Oke, terima kasih Bang Suma. Sama. Ya, kalau pengertian Slaybor juga Slaybor enggak menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena Slaybor katakan dari pertama tadi, karena saya tidak mengenal ini namanya Tuhan. Jadi kalau sudah saya mengatakan bahwa Tuhannya seperti ini, misalnya saya bisa bicara seperti ini, seperti ini. Karena di tempat Slaybor juga dia dikatakan, ini pendapat Slaybor tapi ya, bahwa yang goib itu tidak bisa dilihat, hanya yakinin aja bahwa itu adalah Tuhan Allah, ya udah, itu aja. Makanya Slaybor keyakinan setiap ajaran agama itu diciptakan oleh Tuhan yang sama. Baik agama Buddha, agama Kristen, agama Katolik, agama Islam. Kenapa Tuhan itu menciptakan agama yang berbeda-beda? Kalau pendapat Slaybor hanya satu tujuannya, setiap agama kalau pendapat Slaybor, baik ini yang dipahami Slaybor, ya hanya untuk mewaspadai musuh-musuh yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran setiap manusia yang beragama. Salah-salah dikit terjebak, salah-salah dikit kita jatuh. Kalau tidak benar-benar yang di Slaybor saya untuk belajar untuk kedepannya dalam pemahaman Slaybor ini, berusaha orang seperti itu bang.
Iya. Itu aja. Jadi, Bang. iya baik. Saya katakan kepada saudara bahwa ketika ada ungkapan semua agama itu dibuat oleh Allah. Agama itu adalah jalan. Jalan. Sedangkan jalan yang ditempuh Kristen dan jalan yang ditempuh oleh Islam itu berbeda. Jangankan dengan Islam, Kristen dengan Yesus aja jalannya berbeda. Tak sama itu. Yesus itu penganut Taurat yang taat. Taat sekali dia. Dia tunduk berserah diri kepada Taurat. Galatia 4, nomor 4, nomor 5. Sedangkan Kristen jalannya adalah mengutuki Taurat. Menganggap Taurat itu sampah. Mengutuki Taurat. Karena mengikuti Paulus. Coba bayangkan Bung. Di dalam hukum Taurat. Misalnya Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Yang ada hanya boleh ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Tak boleh yang lain. Jangan bikin. Tak boleh. Yang ada hanya ilahnya Musa, Eloa Musa. Yang diperkenalkan oleh Nabi Abraham alaihissalam. Sedangkan Kristen ini memiliki 3 ilah. Ilah Bapa, Theos, ilah Anak, Yesus, ilah Roh Kudus. Ini dia. Adakah kemudian Yesus mengajarkan kedua ilah ini? Selain daripada ilah Abraham, ilah Yakub, ilah Isa. Tak ada. Adakah kemudian Yesus mengajarkan ilah berupa burung merpati? Tak ada. Bahkan kalau kita ingin memaksakan nih, baptislah dia di dalam 3 nama tadi. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Silakan aja. Tetapi dua ini bukan Tuhan. Bapa Tuhan satu-satunya. Anak utusan Tuhan. Roh Kudus penyampai firman kepada anak dari Bapa. Itu baru kaidah betul. Tapi kalau 3-tiganya ini anggap pribadi, lalu kemudian satu hakikat, disitulah timpangnya. Makanya ketika dikatakan jangan ada ilah lain, ya jangan membuat ilah lain dong. Yesus itu ilah baru. Nanti abad keempat baru diilahkan dia. Dia dianggap sembahan. Roh Kudus juga ilah baru. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah kepada Roh Kudus. Nabi Musa, Nabi Abraham tidak pernah. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah kepada dirinya. Yesus pun tak pernah. Nabi Musa pun tak pernah. Abraham pun tak pernah. Lah, kenapa ada kekuatan dari belahan bumi lain yang mengajarkan Yesus itu adalah ilah? Dari mana datangnya? Dari penganut ajaran animisme, politeisme. Siapa itu? Romawi Yunani. Romawi tidak mau menanggalkan konsep bertuhan yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Nggak mau. Kalau hanya mempertuhankan Tuhannya Yahudi, Romawi Yunani nggak mau. Tidak mau. Tidak ingin. Oleh karena itulah kemudian mereka mau menuhankan Trimurti, 3 Tuhan, 3 Theos, 3 dewa. Karena itu adalah ajaran nenek moyang mereka dari sejak zaman purbakala. Kenapa kemudian orang Roma, orang Yunani tidak mau makan, tidak mau bersunat, tidak mengikuti ajaran para nabi? Padahal sudah diberitakan di dalam Bible Perjanjian Lama, Abraham menyebabkan dunia semuanya mendapatkan berkat. Dari mana berkat itu kita dapatkan? Ketika kita mengikuti milah Abraham. Apa simbol pengikut ajaran Abraham? Satu, yang paling kemudian fundamental. Apa itu? Sunnat. Dari Nabi Ishak, Nabi Ismail, keturunan Abraham, simbolnya sunnat. Yahudi sunnat, Islam sunnat, Kristen tidak sunnat. Dari mana satu golongan ini? Yahudi nggak makan babi, Islam nggak makan babi, Kristen makan babi. Dari mana satu kelompok ini? Yahudi 1 Tuhan, Islam 1 Tuhan, Kristen 3 Tuhan. Dari mana golongan satu ini? Yahudi memiliki kitab suci dari nabi mereka. Nabi Musa, Nabi Daud, itu kitab mereka.
Umat Islam memiliki kitab suci dari Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW. Kristen punya kitab. Dari mana kitab mereka? Nabi mana yang mengajarkan mereka? Perjanjian lama kitabnya Yahudi. Perjanjian baru siapa yang kasih ini? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi. Ini kitab dari mana? Nabi siapa yang mengajarkan ini? Jadi Kristen memang tampil lain. Nah, sekarang ketika Islam itu datang, Islam mencakup semua ajaran. Ajaran dari Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Abraham, Ishak, Musa, Daud, Salomo, Isa. Dicakupkan semua. Lalu sampai kepada Al-Quranul Karim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan. Sedangkan ketika sampai kepada pengajaran para nabi Bani Israel, seluruh ajaran mereka itu hanya berpola kepada keturunan Yehuda dan keturunan Israel saja. Coba Anda lihat di dalam Mazmur 147. Nomor 19, nomor 20. Firman Tuhan hanya diberikan kepada Bani Yakub. Firman-firmannya hanya berlaku kepada Bani Israel dan tidak diberikan kepada bangsa yang lain. Sedangkan Kristen memiliki kitab dari Bani Israel. Sedangkan kitab itu hanya untuk Bani Israel. Tuhan tidak berikan kepada yang lain. Makanya di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33 apa kata Tuhan? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Ada nggak di situ Bani Indonesia, Bani Batak, Bani Toraja, Bani Manado? Ada? Tak ada. Apa perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel, Bani Yehuda? Aku Tuhan akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. 30 detik terakhir. Artinya ketika Taurat itu diwahyukan oleh Allah, itu hanya berlaku bagi Bani Israel saja. Ketika Taurat itu pun harus dibatalkan, maka dibatalkan Taurat itu untuk yang punya. Siapa yang punya? Bani Israel. Berarti ketika doktrin Yesus mati untuk menebus atau mengagalkan atau menghapus Taurat, maka Taurat dibatalkan bukan untuk orang Kristen. Taurat dibatalkan untuk yang punya, yaitu Bani Israel. Berarti dengan kata lain, Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus kutuk dari kutuk Taurat. Berarti Yesus mati untuk Bani Israel tok, bukan untuk bangsa di luar Bani Israel. Dan itu bisa saya buktikan bahwa nubuat Imam Kayafas dalam Yohanes 11 dikatakan bahwa Yesus harus mati untuk Bani Israel, bukan untuk bangsa yang lain. Demikian sementara, silakan. Maaf kalau kepanjangan. Oke, terima kasih Bang Suma atas penjabarannya, itu terlalu panjang untuk bagi Slebor lah ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa saling memahami. Lagi ngapain Mas Lebor? Kamar mandi? Lagi masak nasi juga Bang. Oh iya iya. Malu Bang kantor kita Bang. Jadi yang selama ini termute itu siapa yang nge-mute? itu saya matiin kan ada suara motor tadi Bang. Jadi yang saya tangkap selama pencerahan atau penjabaran dari Bang Zuma tadi, cuman yang sependapat dengan Slebor hanya satu Bang. Bahwa Tuhan itu, kita beribadah kepada Tuhan itu ya tidak, walaupun kita tidak bisa melihatnya, bahwa kita yakin bahwa Dia melihat kita yang Maha Kuasa, Tuhan Allah itu. Itu juga saya pendapat, dan saya sependapat dengan Bang Zuma kalau seperti itu. Begitu juga dengan keyakinan Slebor bahwa Tuhan Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dikenal. Tidak ada. Ini oneness dia Bang Zuma. Kalau beribadah, nggak apa Bang, nggak sering baca-baca apa kitab-kitab seperti yang Bang Zuma katakan tadi. Kalau sholat ya sholat, ibadah ya ibadah gitu kan.
Jadi saya pendapat dengan Bang Zuma bahwa memang benar bahwa Tuhan Allah itu memang tidak bisa dikenali karena dia goib. Saya sependapat Bang, artinya setiap selebar melakukan ibadah, walaupun selebar tidak bisa mengenalnya atau tidak tahu caranya, seolah-olah bahwa Tuhan yang maha pengasih itu, maha penyayang itu, gitu kan maksudnya, dia melihat selebar. Itu aja Bang. Terima kasih Bang. Iya, Masya Allah. Iya, jadi bukan hanya kita yang beribadah ini saja. Manusia ateis pun dilihat oleh yang maha melihat. Makanya kita nanti dikumpulkan pada hari kiamat untuk kemudian diberi upah dari kehidupan kita di atas muka bumi ini. Ada yang hidup menundukkan dirinya kepada ciptaan, ada yang hidup betul-betul berserah diri kepada yang menciptakannya. Di luar Islam, mereka semua juga menyembah, beribadah, bahasa Islamnya. Tapi ada yang beribadah selain kepada pencipta. Ada juga yang beribadah kepada pencipta, tapi akal-akalan. Apa akal-akalan itu? Metode ibadahnya tidak diajarkan. Cara ibadahnya tidak pernah diperintahkan. Seperti seakan-akan belum ada rasul utusan Tuhan kepada mereka. Padahal sudah datang rasul. Kalau saudara selebor mengatakan menyembah kepada pencipta langit dan bumi, artinya tinggal mengikuti syariatnya, hukum-hukumnya. Seperti ini loh caranya berhubungan kepada Allah, pada pencipta kita. Bukan asal-asal kita. Seperti Nabi Abraham punya metode. Nabi Musa, Yesus, Isa punya metode dalam menyembah kepada Allah. Bukan dibuat-buat. Nah sekarang permasalahannya adalah kesadaran bertuhan ketika sudah ada pada diri kita. Kita tinggal mencari tuntunan. Seperti apa cara saya beribadah yang diridhoi, yang diinginkan kemudian oleh pencipta. Karena tidak mungkin kemudian Tuhan membiarkan ciptaannya ini selama-lamanya menjadi yatim. Gak mungkin. Pasti Tuhan menurunkan kemudian induk, ummi, menurunkan kemudian pemimpin yang mengajak kemudian kepada tata cara beribadah kepada Tuhan. Nah sehingga di umat Islam itu ada yang disebut sholat, puasa, zakat, infak dan seterusnya. Kenapa? Karena tuntunannya itu ada. Menyembah kepada Sang Khalik, pencipta laisa kamitslihi syai', yang tidak serupa dengan makhluk. Jangankan kita yang mengaku bertuhan atau yang menundukkan diri kepada satu aturan keyakinan, kepercayaan atau agama. Mereka orang ateis aja ateis nih. Ateis. Yang tidak percaya kemudian dengan adanya apa yang kita kembangkan dalam iman kita sebagai insan beragama, ketika mereka dapat kendala, seketika mereka bertuhan. Contoh, ketika kemudian mereka naik kapal laut, berada di samudra yang luas, ini orang ateis. Tiba-tiba saja ombak besar datang, badai gelombang melanda. Hujan deras, angin topan, dinding kapal sudah mulai bocor. Kira-kira insan makhluknya sebagai makhluk ciptaan itu tidak datang. Kecuali dia gila. Pasti datang. Apa yang terjadi? Sujud dia. Detik-detik kedatangan maut menjadikan kalbunya itu menyebut Tuhannya. Apatah lagi kita yang sadar akan bertuhan, sadar akan adanya Tuhan. Maka pola yang kita cari, bagaimana cara menundukkan diri kita ini kepada pencipta dengan cara yang betul. Semua orang punya naluri kebertuhan, semua. Tapi ada yang bertuhan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh para nabi. Abraham sujud, Musa bersujud, semuanya sujud. Nabi Muhammad bersujud dalam beribadah.
memiliki tata cara beribadah. Makanya Islam itu kalau kita lihat, capek banget ya orang ini. Belum apa-apa kita baru 2 lagu lewat lagi ke masjid. Belum habis lagu pertama, lagu kedua kita baru pindah not, lewat lagi ke masjid. Belum lagi kita mandi, lewat lagi ke masjid. Capek kali lihatnya ya. Itu kita yang hati kita kotor, yang hati kita bersih, yang hati kita ada noda jauh dari Tuhan. Tapi mereka merasa ringan melangkah, menghibahkan diri kepada penciptanya. Ringan sekali. Ringan sekali. Kenapa ringan? Karena pola ibadahnya itu terstruktur, tersusun, ada perintah. Mereka tenang. Tapi kalau orang yang beribadah tak ada tuntunan. Contoh, mohon maaf nih, seperti ibadah minggu, menyembah Yesus, nyanyi-nyanyi. Ini apa? Kaidah apa? Apa yang siapa yang mengaturnya? Tak ada. Dibuat-buat sendiri. Dibuat-buat sendiri. Sementara kalau yang tertuntun adalah mereka yang mengadakan prosesi ibadah berdasarkan dengan kitab suci mereka. Nah, saya kira begitu, Bung. Silakan kalau ada kegiatan yang lain, mungkin ada teman-teman, ada Ahir Yusuf di sini bisa menggantikan saya sebagai narasumber. Silakan. Iya, terima kasih Bang. Penjabaran kita saling memahami atau saling apalah. Makanya itu kata Bang Zuma tadi, dikatakan di situ, Bang Zuma berkata, maka setiap beribadah itu versi masing-masing atau keyakinan masing-masing. Iya. Ya, mungkin dengan cara orang Islam mungkin seperti itu. Mungkin dari selebor pribadi Kristen ya mungkin beda lagi caranya beribadah kan. Jadi intinya ketika selebor beribadah, intinya kembali ke penjabaran Bang Zuma yang saya sependapat tadi kan, seperti itu. Jadi seolah-olah baik itu beribadah dalam mengerjakan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Allah atau apa gitu kan. Intinya yang saya ambil dari Bang penjabaran Bang Zuma ini, bahwa yakin bahwa Tuhan Allah itu melihat kita walaupun kita tidak melihat Dia. Hanya itu Bang. Terima kasih Bang. Oke. Silakan. Karena Allah itu maha melihat, maka semua apa yang ada di antara langit dan bumi dan keduanya itu dilihat dan disaksikan oleh Allah. Tak ada yang lolos sedikit pun. Saya sering juga bergaul sama-sama orang Islam. Teman-teman Kleber banyak juga orang-orang Islam kan. Tapi banyak juga mereka itu yang jarang beribadah Bang. Iya, memang itu dia. Jarang juga. Banyak juga orang-orang Muslim saya anggap bukan menjelekkan kaum Muslim Bang ya, yang berbuatnya yang mungkin di luar dalam ajaran mereka. Iya, oknum. Maka itu selebor ini, kok kalau mereka ini benar-benar bertuhan, kok kenapa tapi perbuatan mereka ini seperti ini, sedangkan di dalam ajaran selebor aja Tuhan Allah itu pengasih. Kok kenapa dalam Islam ini dia aja sudah jelas Rahman Rohim dalam Islam ini, dalam Muslim ini, tapi kenapa kok perbuatan mereka ini tidak mencerminkan apa yang mereka yakini? Itu Bang. Tapi sempat juga Bang, mau boleh dikatakan selebor pribadi lah Bang ya, ini tidak menyangkut umat Kristiani yang lain kan. Sempat juga Bang saya ketemu sama orang, sempat selebor mau pindah agama lah gitu kan. Tapi ketika itu nggak jadi, tahu-tahu seperti itu kan. Mereka hanya bisa memberi contoh, tapi tidak menjadi contoh yang baik. Itu yang sempat selebor mangkir lah seperti itu, dari kan akrab selebor ini dengan orang ini kan, kawan ini saya selidiki terus, ikuti, padahal sama, keyakinan sama. Tapi pas nggak ada yang masuk di selebor itu, dari perbuatannya itu bahwa dia ini Muslim, tapi kok perbuatannya kok seperti ini sih, nggak masuklah aku bilang lah. Jadi nggak jadilah selebor itu ya, sampai sekarang itulah kata selebor pribadi Bang ya jalannya aja beribadah itu seperti yang selebor yakini, untuk mencapai Tuhan atau apa kan. Tadi Bang Zuma sudah menyebutkan juga bahwa ketika seorang dibaptis itu ada 3.
Sudah kalau di kami bang, kalau orang sudah dibaptis itu artinya mereka sudah membersihkan hati. Nah, dilarang makan babi. Istilahnya boleh katakan tahapan mungkin untuk ke atas lah mungkin pemahamannya untuk dibaptis itu bang ya. Tapi sekarang selebor belum tapi dibaptis itu bang. Karena menurut selebor ajaran itu udah terlalu untuk mendalam, boleh dikatakan seperti untuk mengenal ke dalam hati itu tentang itu. Tapi selebor belum bisa. Tapi yang selebor sejalani sekarang ya seperti biasa lah. Kalau ada waktu ya ibadah, kayak teman-teman muslim kan, kalau ada waktu sholat mereka kan. Kalau enggak ya enggak, sibuk juga mereka dengan kerjaan. Tapi yang saya dapat dari Bang Zuma ini ya itu tadi tentang bahwa yang maha kuasa itu maha melihat, bahwa walaupun kita tidak pernah. Nah itu saya sependapat dengan Bang Zuma, karena saya yakini seperti itu bangsahan ini. Masya Allah. Ya, jadi sedikit ya berinformasi buat teman-teman di bawah yang bertanya, selebor ini adalah seorang Kristen dan dia sudah tidak menuhankan Yesus, dan dia itu menuhankan Tuhan yang goib, tidak terlihat, karena itu sangat logika. Makanya dia tuh suka dengan hal seperti makrifat gitu, karena itu benar-benar mewakili dari ketuhanan itu sendiri yang Maha Esa gitu, tidak terkecilkan, tidak terhinakan seperti itu. Makanya dia tuh tertarik dengan Islam, tapi beliau melihat perilaku oknum dari Islam, oh ternyata ada yang tidak Islam nih perilakunya, makanya dia nih butuh pencerahan gitu. Silakan dilanjut Abang Dah. Iya. Jadi kita ini orang beragama tahu bahwa ada makhluk gaib, ada makhluk halus yang disebut iblis, yang bersumpah di hadapan penciptanya akan menyesatkan manusia. Babi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu, wahai Tuhanku, kata iblis, pasti aku akan menyesatkan manusia semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Nah, adalah kesalahan ketika kita menilai sebuah ajaran kebenarannya dari aspek oknum yang memeluk ajaran tersebut. Karena cara kerja iblis itu tidak akan menggoda orang yang sudah masuk dalam lingkarannya. Yang digoda itu adalah mereka yang belum masuk dalam lingkaran. Jadi kalau sudah masuk dalam lingkaran itu tinggal dipertahankan supaya dia jangan keluar. Dibuat terasa indah apa maksiat yang mereka lakukan. Nah, sedangkan orang yang menyatakan dirinya sebagai Islam adalah orang yang mengaku dengan mulutnya bahwa Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Dibuktikan ketika mereka kemudian mengaku itu bersyahadat, maka mereka menjadi sasaran empuk setan untuk dipalingkan. Mereka yang tidak punya ilmu, mereka yang tidak menyadari itu, kecenderungan mereka kepada kenikmatan duniawi akan lebih mudah kemudian tergoda. Makanya diajarkan di Islam itu berilmu, ikra. Supaya apa? Menjauhkan diri kita dari godaan syaitan. Makanya di Islam itu setiap kali sholat selalu minta petunjuk. Bukan belum ada petunjuk, bukan. Tetapi minta selalu supaya dijaga agar tetap istiqomah di dalam jalan lurus itu. Kenapa? Karena selangkah kita meninggalkan masjid, kita sudah menjadi bulan-bulanan iblis. Di masjid kita bisa khusyuk, bisa mengeluarkan air mata. Tapi begitu kita keluar dari masjid, langkah kita entah kemana-mana perginya. Itu dia. Makanya umat Islam selalu minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi kalau saudara melihat Islam, wah ini tidak benar Islam ini. Kenapa tuh? Coba lihat ada pemeluknya kayak gini. Waduh. Itu nggak bisa. Kalau begitu tidak ada ajaran yang betul. Karena semua agama itu memiliki orang-orang yang cenderung kepada sifatnya duniawi.
Nah, kalau patokan kebenaran itu harus dilihat dari sisi agama, orang-orangnya semua harus benar semuanya, maka tidak ada dinamika kehidupan. Kenapa tidak ada dinamika kehidupan? Karena semua orang akan berpindah ke satu agama. Ketika semua orang berpindah ke satu agama, maka apa bedanya kita dengan malaikat? Ketika kita tak ada bedanya dengan malaikat, bagaimana kita bisa memimpin bumi ini? Ketika kita tidak bisa memimpin bumi ini, berarti Tuhan gagal. Ketika Tuhan gagal, berarti Tuhan itu tidak betul. Ketika Tuhan itu tidak betul, disembah, berarti penyembahnya pun tidak benar. Maka apa yang harus terjadi? Harus terjadi wa qulil haqqu min rabbikum. Itu yang harus terjadi. Kebenaran semuanya telah kuserahkan ke atas muka bumi. Silakan kalian pilih. Mau beriman, silakan beriman. Mau kafir, silakan kafir. Artinya apa? Islam datang membawa kebenaran. Yang mau menjalankan kebenaran itu silakan. Yang tidak mau menjalankan kebenaran itu silakan. Al-Quran mengatakan apa? Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Quran ini. Kul huwa naba'un azim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Al-Quran itu adalah berita besar. Antum anhu mu'ridun, yang kamu berpaling darinya. Jadi orang yang berpaling dari Al-Quran seperti yang Anda lihat, bermaksiat, Islam tapi tidak salat, berarti dia berpaling dari Al-Quran. Kul huwa naba'un azim. Al-Quran itu adalah berita besar. Al-Quran itu membawa berita kabar gembira yang dahsyat. Al-Quran itu datang sebagai ilmu yang luar biasa. Al-Quran itu datang sebagai nasihat, sebagai obat, sebagai jembatan, hudan, petunjuk. Ketika orang itu melakukan kemaksiatan, antum anhu mu'aridun, kalian berpaling dari Al-Quran. Apa solusinya? Bertobat, kembali kepada Quran. Jadi kalau saudara melihat ada yang mencuri, ada yang berzina, ada yang tidak sholat, ada yang minum khamar, berarti dia meninggalkan kaidah utama. Apa itu? Al-Quran. Kalau dia berpegang pada Quran, maka mustahil Anda akan menemukan mereka melakukan kemaksiatan. Jadi bukan agamanya, bukan oknum yang kita jadikan sebagai acuan, tapi kitab sucinya. Sebaik apapun manusia, tidak pernah melakukan kemaksiatan dalam pandangan kita, tapi kalau dia berpedoman kepada yang bukan firman Tuhan, percuma. Percuma. Karena yang harus menjadi acuan di sini adalah kalamullah, firman Allah. Jadi melihat Islam itu jangan lihat perilaku umatnya, tapi lihat isi kitabnya. Sekira begitu dari saya teman-teman. Silakan dilanjutkan. Oh jadi Bang, ya saya tidak seberapa juga bahwa orang Islam itu harus berbuat seperti ini. Enggak juga, itu pribadi selebor aja Bang ya. Di selebor juga banyak juga ya, namanya lagi kita manusia ini ada akal pikiran, ada juga hawa nafsu. Terkadang tergoda dengan keadaan, ekonomi atau apalah gitu. Mungkin ya selebor juga melakukan penyelewengan yang selebor yakin bahwa ini salah, tapi selebor kerjakan juga tanpa itu dengan sadar atau dengan tidak sadar gitu kan. Tapi yang saya tanggapi dari Bang Zuma ini menariknya, artinya orang muslim itu ada juga yang tidak masuk dalam lingkaran Bang. Karena kata Bang Zuma tadi, kalau orang itu sudah masuk dalam lingkaran, saya anggap semua muslim itu sudah masuk dalam lingkaran, yaitu Islam. Berarti ada juga, berarti dalam Islam itu yang dia muslim atau atau Islam belum masuk dalam lingkaran Bang. Emangnya lingkaran itu seperti apa gitu maksudnya Bang? Terima kasih Bang. Iya. Yang saya maksud di sini, orang Islam yang kemudian meninggalkan Al-Quran. Yang tadi yang saya bacakan ayatnya kemudian kepada saudara, antum anhu mu'ridun, kalian berpaling dari Al-Quran. Nah, kemudian tidak sampai di situ saja. Orang Islam yang tidak pernah menyekutukan Allah, yang tidak kafir kemudian punya penggarisan totalitas dari pencipta langit dan bumi. Apa kata Al-Quran? Surah At-Taghabun ayat 9.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Dzalika yaumut taqabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Pada hari terhimpunnya seluruh anak keturunan Adam. Itulah hari di mana dosa-dosa diungkapkan. Barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan soleh, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, ini konsep. Jadi ketika ada umat Islam beriman kepada Allah, melakukan amalan soleh, tetapi kemudian beliau, oknum-oknum ini belum mampu menghindarkan dirinya kepada kemaksiatan, mati mereka dalam keadaan beriman kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lain, menabikan Rasul Muhammad SAW, mati mereka membawa dosa. Kata Allah, berimannya mereka, beramal solehnya mereka, menghantarkan Allah menjanjikan akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Ini keunggulan umat Islam. Ini keunggulan umat Islam. Selama mereka kemudian tidak melakukan kufur, tidak musyrik, menyembah selain daripada Allah, mati dan padanya ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka kemudian surga. Ini janji Allah. Ini Al-Quran. Kalau gubernur yang menjanji, kita masih ragu. Kalau presiden yang menjanjikan, masih ragu kita. Tapi pencipta langit dan bumi yang menjanjikan, bagi kami tak ada keraguan. Nah, lalu muncul pemikiran, ya kalau begitu saya percaya aja Allah tak ada Tuhan selain engkau. Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah engkau adalah Nabi terakhir, engkau adalah Rasulullah. Aku percaya aja kayak gitu. Habis itu saya maksiat. Gak bisa. Itu jatuhnya kepada kemunafikan. Karena itu tadi, Allah membaca setiap hati bisikan kalbu manusia. Yang dimaksud di sini adalah melakukan kemaksiatan karena kurang ilmu, karena tidak mengetahui, bukan karena ingin merasakan kenikmatan dunia, tetapi kemudian dia sengaja untuk melakukan itu. Itu munafik namanya. Yang dimaksud di sini adalah orang itu belum sanggup kemudian meninggalkan kemaksiatan itu, tetapi pada dirinya ada iman. Ya Rabb, aku beriman kepadamu. Aku sebenarnya takut melakukan kemaksiatan ini, tetapi aku belum sanggup untuk mencegahnya. Lisanku, tanganku, belum sanggup. Berikan aku kekuatan ya Rabb. Benar-benar pasrah. Tetapi ronrongan iblis jauh lebih hebat. Pada saat dia mengadahkan tangan menghibah kepada Allah, 2 hari, 3 hari kemaksiatan itu tidak dilakukan. Tapi pada hari keempat, iblis berhasil menggodanya. Setelah itu dia tersadar kembali, ya Rabb, maafkan aku ya Rabb, aku nggak mau sebenarnya. Aku nggak mau, aku tidak ridha. Aku tidak rela, aku tidak ikhlas. Aku takut akan engkau. Tapi mau kayak mana? Orang-orang kayak beginilah yang dimaksud. Bukan karena kesengajaan. Aku kan sudah mengatakan Allah Tuhanku, Nabi Muhammad. Ya udah, saya lakukan aja maksiat semua-muanya. Yang penting saya tidak menyembah selain daripada. Ini yang dimaksud munafik, zalim. Ini orang zalim. Tapi yang saya maksud di sini, mereka melakukan kemaksiatan karena terpaksa. Karena terpaksa. Belum mampu kemudian dia meneguhkan hatinya. Ketakutannya kepada Allah. Tak mampu kemudian melumpuhkan keinginan syahwatnya untuk melakukan kemaksiatan. Tapi diasah, sehingga memperuncing kemudian hubungannya dengan Allah, menumpulkan kemaksiatan lagi untuk ia lakukan. Semakin tua menua orang ini, semakin dekat kepada Allah, semakin menyesal atas perbuatan kemaksiatannya,
maka inilah yang dimaksud dengan Al-Quranul Karim, bahwa Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, wa yudkhilhu jannah, akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau orang yang di luar Islam mati dalam berbuat baik sekalipun, dia di luar garis, dia di luar kelompok, dia di luar lingkaran, nggak masuk dia, karena dia menyembah kepada selain daripada Allah. Nah, saya kira begitu, Bung, jawaban saya. Silakan. Mungkin Akhi Yusuf mau menambahkan, waktu dan tempat disilahkan. Gak apa-apa, lanjut. Silahkan, Gurunda, tafadhol. Saya lagi flu, Ahina. Melar hidungnya. Iya, maaf Bang, karena Slebon ini sering apa lah gitu, pengen aja silaturahmi gitu, tukar pendapat. Iya, gitu. silakan. Enggak apa-apa, kami suka. Iya. Berarti dalam ajaran Islam juga harus ada keyakinan seperti itu, Bang, ya. Keyakinan, ya apalah ya, intinya gini aja kalau pendapat Slebor. Saya pendapat dengan Bang Suma yang tentang Tuhan tidak melihat, kita tidak bisa melihat. Ya, itu aja, Bang. Saya sependapat dengan itu, Bang. Karena namanya lagi kita ini kadang terganggu dengan nafsu-nafsu. Benar kata Abang tadi, kadang kita, mereka melakukan itu atau kita melakukan itu bukan dasar tentang agama atau mungkin itu pribadi, Bang, ya, selalu terhasut dengan hawa nafsu sendiri. Ya wajar lah, namanya lagi kita manusia, kalau nggak ada nafsu ya bukan disebut manusia lah gitu kan. Jadi poin yang saya bertanggap dari selama ini, pernah juga teman Slebor pernah berpendapat yang Bang Zuma sebutkan tadi, kalau orang sudah menemukan kata dalam Islam itu diajarkan, mereka selalu membaca Al-Fatihah gitu kan. Kalau nggak salah, kalau syahadat bisa, Bang. Slebor bisa syahadat, bisa sebut syahadat. Masya Allah. Iya. Iya, karena kalau hanya bisa nyebut katanya semua orang bisa, walaupun Hindu, Kristen, apa-apa bisa katanya. Lantas kenapa aku bilang nggak boleh? Kalau disebutkan, kalau orang sudah bersyahadat sudah masuk Islam, katanya. Oh enggak, aku bilang aku bisa aja nyebut Islam, nyebut dua syahadat itu, aku bilang. Aku belum mau lah ketemu masuk Islam. Jadi artinya kalau mendapat Slebor, sesuatu yang bisa disebut, tapi kata syahadat ini hanya bisa menyebut, tapi belum tentu menyaksikan, Bang, ya. Dulu kata teman Slebor kan, iyalah, aku bilang, nantilah, apa-apalah nanti kita sering-sering lagi, aku bilang kan. Jadi yang Slebor tekankan di sini bagi Slebor pribadi ini tentang hati, ya. Di Slebor juga diajarkan ketika seorang itu udah dibaptis, dia masuk ke dalam diri, di dalam hati. Karena hati itu pemahamannya katanya tidak seperti rumah, bahkan dia luas katanya. Bahkan Tuhan Allah pun katanya ada di sana. Itu tentang ajaran kalau orang-orang yang sedang benar-benar dibaptis. Itu aja, Bang. Ya, baik. Tentang silakan Bang Zuma kan semuanya. Ya namanya lagi kita mempunyai keyakinan masing-masing, Bang, ya. Siap. Umat tang Islam, Slebor tang Kristen gitu. Tapi yang jadi ini terakhir mungkin pertanyaan Slebor, Bang, ya. Karena Slebor ini sering juga, tapi ya mungkin mudah-mudahan kalau dapat apa maknanya ya mudah-mudahan lah. Slebor, Bang Suma asli mana, Bang? Saya orang Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar. Oh, daerah Bugis, Bang, ya. Iya. Siap. Bugis, siap. Salam kenal, Bang, ya, dari Slebor, Bang, kita. Siap. Baik. Ya, pertanyakan, Bang, sekarang karena di keliling Slebor ini kan orang-orangnya ya maaf cakap kan istilahnya itu orang-orang Muslim Islam semua, Bang. Oh, iya. Jadi Slebor sering juga melihat orang tuh kalau ada azan pergi ke masjid, mereka kan kok apa gitu ya, kayak enak melihat orang itu kan seperti kayak pakai peci apa-apa rapi gitu kan, Bang. Iya. Juga cerita curhat kan tentang Tuhan, tentang beragama. Iya, ada juga kawan Slebor tuh bilang, Bor, katanya agama itu, semua agama itu diciptakan itu dengan tujuan yang sama, untuk mengingat atau kembali kepada Tuhannya masing-masing katanya.
mustahil katanya. Agama diciptakan, diturunkan oleh Tuhan itu tidak ada manfaat gunanya katanya kan. Oh, iya bang bilang, cuman hanya di kami Islam katanya, hanya lebih mendalami lagi katanya, karena itu penyempurna. Nah saya sepakat dengan Bang Zuma tentang apa, karena Islam datangnya terakhir kan. Saya sebenarnya dengan Bang Zuma. Nah saya ingin tanya Bang, karena sudah sering kali saya dapat ini kok kepikiran gitu kan. Pikirnya yang dimaksud yang kata Bang Zuma tadi, yang dalam Abang Zuma baca atau terangkan tadi, Ihdinas Shiratal Mustaqim itu apa Bang? Itu aja Bang, terima kasih. Baik. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah diterangkan kemudian adanya permohonan kepada Allah agar dihindarkan dari sifat-sifat orang Yahudi dan Nasara. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dia jalan lurus itu. Cakupannya apa? Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Siapa mereka yang diberi nikmat oleh Allah ini? Nikmat keselamatan, nikmat sehat akal, nikmat kemudian dalam beriman. Ini tidak gelisah, tidak was-was, tidak gusar, tidak ragu, tidak ambigu, tapi yakin bahwa apa yang disembah adalah betul, apa yang diyakini adalah sahih, dan apa yang dilakukan benar-benar tertuntun berdasarkan keinginan pencipta langit dan bumi. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu mereka yang hidup selayaknya nabi, selayaknya para wali, yang hidup kemudian dalam kenikmatan beribadah. Itulah jalan yang diminta, jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai. Siapa yang dimurkai ini? Orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka senantiasa tegar tengkuk kepada perintah-perintah Allah, disayang, dipilih, diangkat bangsa Israel itu oleh Allah. Tapi mereka sombong, tegar tengkuk, selalu melemparkan firman Allah dari punggung mereka. Mereka bertolak dari apa yang Allah perintahkan melalui nabi-nabi yang dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah secara beruntun kepada mereka. Maka mereka dimurkai oleh Allah. Allah murka kepada orang pilihannya. Allah murka kepada orang yang disayanginya. Murka semurka-murkanya. Karena mereka kufur, ingkar kepada firman Tuhan yang datang kepadanya. Sampai-sampai kalau Anda lihat di dalam Ulangan 34, apa kata Nabi Musa? Aku tahu sedangkan aku masih hidup, engkau sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Elohim. Apatah lagi nanti setelah aku mati. Terbukti Nabi Musa mati, Daud datang, Salomo datang, Yesus datang. Apakah mereka berubah? Tidak, mereka tetap saja tegar tengkuk. Yesus pun ditolak, bahkan mereka berupaya untuk membunuhnya. Jadi kami meminta jalan yang lurus supaya jangan ditunjukkan, jangan diberi keadaan seperti itu. Jangan diadakan keadaan kami itu sama seperti orang Yahudi yang dimurkai. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, siapa yang sesat ini? Yang sesat ini adalah Nasara, Nasrani. Kenapa Nasrani itu sesat? Karena dia tahu firman Tuhan. Dia tahu Tuhan itu siapa. Dia ngerti Tuhan itu kayak mana. Tapi mereka membuat-buat Tuhan yang satu itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, bukan makhluk. Mereka paham, mereka tahu, mereka ngerti, tapi mereka senantiasa menjadikan Tuhan-Tuhan tandingan di sampingnya. Inilah yang disebut sesat.
Dan kami umat Islam berdoa supaya jangan dimurkai seperti Yahudi dan jangan sesat seperti Nasrani. Kami ingin yang diberi nikmat saja. Siapa itu? Yang hidup dalam kekekalan dinul Islam. Orang-orang dimurkai Yahudi, orang yang sesat, Nasrani, Kristen. Tahu mereka, Tuhan itu tidak mungkin mati. Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Tuhan itu cuma satu. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahada. Tapi karena kesesatan mereka, pandai-pandaian menganalogikan Tuhan sama seperti manusia. Manusia ada 3 pribadi coy. Ada jasad, ada roh, ada jiwa. Apa hubungannya dengan Tuhan? Mereka sesat. Mereka ngerti di dalam kitab mereka orang-orang yang diusir, kemudian ada orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Tapi apakah mereka bergeming? Apakah mereka kemudian sadar? Tidak, mereka tetap sesat. Bagaimana orang sesat itu? Anda masuk ke hutan, tersesat di hutan, sudah dapat petunjuk arah panah ke kota Makassar, arah kiri ke Gunung Merapi, lurus jurang. Apa yang dipilih oleh orang sesat ini? Ketika datang petunjuk kepadanya, dia memilih arah panah yang menuju kepada jurang. Ini yang dimaksud oleh Al-Quran. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan kau tunjukkan kepada kami jalan orang yang dimurkai, dan jangan kau tunjukkan kepada kami jalan orang yang sesat. Jangan kau arahkan kami ke sana, tapi berikanlah kenikmatan kepada kami berupa keselamatan di dalam dinul. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bang Zumanya kena report. Iya, itu lagi. Dilanjut Ustadz Yusuf, dilanjut. Iya. Teman-teman di tap dan di share terus.